Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui renungan umat pada saat ini dengan tema hidup yang dipulihkan. Melalui perenungan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 yang demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, anjuran untuk tidak memukul rata dalam menilai segala sesuatu, terlebih menilai seseorang, itu memang ada benarnya. Kalau orang Jawa mengatakan, jangan digebyah uyah, berarti jangan menilai seseorang dengan penilaian yang dipukul rata atau disamaratakan. Sebab belum tentu satu dengan yang lain itu sama. Kalangan orang Yahudi memandang para pemungut cukai sebagai golongan orang berdosa dan yang disingkirkan. Hal itu membuat kecenderungan bahwa semua pemungut cukai mendapat perlakuan yang sama. Padahal kenyataannya tidak semua pemungut cukai seperti pandangan mereka. Beberapa di antaranya, toh ada yang mau meninggalkan pekerjaan itu dan diperbaharui hidupnya. Mari melihat kisah salah seorang pemungut cukai yang bernama Matius atau Lewi. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Ikutlah aku," tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan mengikut Kristus. Matius memilih apa yang menurutnya berharga dalam hidupnya. Dan yang berharga itu bukanlah materi duniawi. Ia meninggalkan pekerjaannya, dan itu berarti ia kehilangan sumber pemasukan. Meskipun kalau melihat dalam sudut pandang manusiawi, jabatan sebagai pemungut cukai adalah golongan orang yang dikucilkan, namun di sisi lain, jabatan itu menguntungkan secara materi. Menariknya, Matius sudah bertekad terhadap keputusannya mengikut Kristus dan meninggalkan semuanya tanpa ada niat untuk suatu saat kembali lagi menjadi pemungut cukai, dan keputusan itu adalah keputusan yang benar. Meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan menjadi pekerja Allah, itulah panggilan hidup Matius. Setelah dipanggil menjadi murid Kristus, Matius mencatat peristiwa atau kisah yang pernah ada. Kemampuan Matius tidak lagi digunakan untuk memeras rakyat seperti pekerjaannya semula atau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi memperkaya diri. Namun kemampuannya itu justru dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan karya kasih Allah. Peristiwa itu merupakan anugerah terindah yang diterima oleh Matius, melebihi harta duniawi yang ia dapatkan selama ia bekerja sebagai pemungut cukai.
Tuhan Yesus menegur orang Farisi dengan referensi ayat dalam kitab Hosea 6 ayat 6. Perkataan Tuhan Yesus menegaskan bahwa segala persembahan korban dalam bait suci tidak berguna kalau mereka tidak bermurah hati terhadap orang lain. Orang-orang Farisi menutup jalan pemungut cukai untuk kembali kepada Allah. Mereka tidak bermurah hati kepada para pemungut cukai yang sebenarnya rindu akan Allah. Pemungut cukai disebut sebagai orang yang sakit, yang hina. Oleh sebab itu, mereka memerlukan Kristus untuk memulihkannya. Sebaliknya, orang Farisi merasa diri sehat dan tidak perlu dipulihkan, dalam arti tidak memerlukan Kristus. Matius, salah satu yang mau bertobat dan merindukan Allah untuk hidup yang baru. Kemurnian hati Matius dalam mengikut Kristus, itulah yang membuat hidupnya mengalami pengubahan. Ia tidak lagi mengejar materi duniawi yang fana. Sebagai gantinya, ia menerima anugerah surgawi berupa pengampunan. Kristus hadir untuk memulihkan hidup Matius, memperbaharuinya dari yang tersingkirkan menjadi diterima. Mengikut Kristus menjadi jalan anugerah pemulihan dalam hidup yang baru. Kasih Kristus memulihkan setiap orang yang mau membuka hati untuknya. Matius tidak hanya mengalami pemulihan secara relasi sosial, namun juga kehidupan rohani atau spiritual. Dari sekian banyak pemungut cukai, tentu ada yang masih merasakan kenyamanan dalam pekerjaan mereka. Namun dalam teks Alkitab yang lain, kita menjumpai beberapa contoh kerinduan pemungut cukai untuk dipulihkan. Mereka rindu bertobat dan kembali kepada Allah. Matius salah satu di antara mereka yang sudah merindukan hidup yang dipulihkan. Saat berjumpa dengan Yesus, ia mendapatkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup yang pelik dan penuh dinamika, kekuatan manusia tak cukup mampu untuk memulihkan keadaan. Sebab sangat terbataslah kemampuan manusia. Datang dan memohon pertolongan Tuhan adalah jalan pemulihan. Mari melihat diri kita. Adakah yang perlu dipulihkan? Datanglah pada Yesus Kristus, sebab Dia adalah tabib agung yang menyembuhkan dan memulihkan jiwa kita. Tuhan memberkati. Amin.